Indonesia atau orang Malaysia? Orang Malaysia. Nah, Begini Kak, di dalam bahasa itulah, Malaysia, kata wujud itu artinya apa? Apa makna kata wujud? Apa artinya? itulah saya minta penjelasan dari iman umat muslim. Nah, tadi bukan itu pertanyaan Anda. Iya. Pertanyaan Anda itu bukan apakah yang dimaksud dengan wujud. Tadi Anda bertanyanya adalah tentang Tuhan saya wujudnya seperti apa. Kurang lebih begitu kalau tidak salah. Jadi Anda iya, kalau nah, mari kita bahas dulu definisi wujud. Samakan dulu definisi. Baik, Oke, sudah saya akan jelaskan, coba jelaskan ya. Wujud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena Anda orang Malaysia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. adanya Holy Ghost, hantu suci. Barang siapa yang mengaku Yesus adalah juru selamat akan dipenuhi oleh Holy Ghost ini, yang diganti menjadi Ruach HaKodes, yang diganti menjadi Roh Kudus. Ya, jadi jangan salahkan abang tadi, karena abang tadi itu terbiasa cium barang-barang perempuan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Justru saya senang memperlihatkan kelakuan orang Kristen seperti tadi. Kenapa? Membuktikan bahwa mereka penyembah iblis. Kalau penyembah Tuhan mana mungkin kelakuannya kayak gitu, ya kan? Bawa-bawa KONTOL, ya kan? Terus bawa-bawa ITIL. Dia bilang IETL mau bau babi. Lah, takutnya punya istrinya, karena yang dicium dia kan punya istrinya, ya kan? Gitu. Bulan Ramadan setan pada gerilya ternyata. Gitu. Nggak apa-apa, mereka memang seperti itu. Memang orang Kristen rata-rata kalau lihat muka saya tuh kebayang vagina, karena mereka tuh selalu birahi. Makanya Allah dan Nabi kita menyuruh kita tutup hijab pakai ini ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa kasih ya. Kebanyakan makan babi dia Uni, makanya sifatnya udah nggak usah dibahas itu, kita udah tahu. Biarkan netizen yang menonton di YouTube kelakuan orang Kristen ya, nggak usah kita nambahin lagi. Dengan baik-baik teman-temanku yang kukasih karena Allah, dengan mereka memperlihatkan siapa mereka,
Dengan situlah terbukti dakwah kita kena ke mereka. Pertama, mereka terguncang karena kebenaran yang kita sampaikan membuat orang-orang tidak benar itu kejang. Terbukti tadi dia naik ke sini meluapkan kebenciannya dengan membawa kata-kata yang penuh dengan kasih. Ya, jadi itu adalah kasih karunia. Ya, jadi tidak perlu kita salahkan orang Kristennya. Kenapa? Karena memang mereka itu dipandu bicara oleh Holy Spirit-nya alias Holy Ghost-nya, ya. Jadi mereka tuh punya Holy Ghost, kepenuhan roh di dalam dirinya. Ketika mereka berkata-kata kotor, maka itulah representasi diri mereka. Ya begitu. Rata-rata mereka seperti itu teman-teman. Karena sulit bagi mereka bicara yang tertata, karena mereka tidak ada ilmu. Rata-rata mereka begitu. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bertepuk tangan ya, terima kasih buat saudara Kristen-Kristen yang sudah menunjukkan siapa diri kalian. Kami bangga dengan kalian ya. Apa yang kami sampaikan ternyata benar, bahwa kami umat Islam ini dipenuhi oleh Roh Kudus, kalian dipenuhi oleh hantu suci atau pneuma ya. Pneuma yang memenuhi kalian menunjukkan bahwa ternyata kalian itu penyembah iblis. Nah, iblis yang kalian sembah itu kalian klaim sebagai Tuhan. Terbukti dengan kalian naik ke sini, kalian mengeluarkan perkataan-perkataan iblis, ya, ajaran yang sangat kasih sekali. Mungkin itu yang diajarkan oleh gereja kalian, saya nggak tahu. Sepertinya gereja kalian mengajarkan begitu. Cuman kalian tidak mau menunjukkan bahwa kalian diajarkan begitu, ya. Tapi kalian tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kebiadaban kalian. Bayangkan kalau kalian mayoritas, kalian minoritas saja kelakuan kalian sudah biadab. Apalagi kalau kalian mayoritas, tentulah seluruh umat Islam yang ada di Indonesia kalian habisi satu-satu. Kenapa seperti itu? Karena memang sepanjang sejarah peradaban, kalian dari mayoritas kalian, orang-orang yang beragama Kristen, itu adalah orang-orang yang paling banyak menghabisi nyawa orang. Peristiwa-peristiwanya bisa kita lihat dari yang pertama itu perang salib, perang terkeji di muka bumi yang menghabisi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka sampai darah setinggi betis, setinggi tumit, setinggi mata kaki. Yang kedua, perang di dunia didominasi sama kalian. Perang dunia pertama anak chaos, berantem, ya. Kemudian pada waktu perang dunia pertama, Jerman, negara kantong Kristen Protestan itu dijatuhi hukuman oleh negara PBB karena paling keji, bahkan waktu perang menyerang rakyat sipil. Itu kenapa waktu itu Jerman dibatasi jumlah personal TNI-nya, personal angkatan-angkatan dan senjatanya. Itu yang membuat Hitler marah dan melawan karena mereka dibatasi karena kebiadaban perang mereka waktu di Perang Dunia Pertama. Dan di Perang Dunia Kedua, lagi-lagi si Jerman ini yang memulai, ya, karena saya nggak tahu ya apa karena Protestan hadir di situ, saya nggak ngerti. Dan sebelum itu juga terjadi peristiwa yang disebut dengan Holocaust, yaitu dihabisinya 6 juta jiwa Yahudi karena memang Martin Luther mengajarkan kebencian terhadap Yahudi dengan membuat buku yang berjudul Jews and Their Liar. Nah, inilah bukti bahwa kalau kita bicara mayoritas, sepanjang sejarah sudah tertulis kebiadaban kelakuan kalian sebagai umat beragama, gitu. Sementara kalau kita lihat dari sisi Islam, tanpa perlu aku bangga-banggakan sebagai seorang muslimah, Islam itu punya masa-masa yang disebut dengan Golden Age. Tapi Kristen punya masa yang disebut dengan Dark Age. Apakah Kristen punya masa Golden Age? Ya, tunjukin aja kapan. Gak pernah ada, ya, seperti itu. Ya teman-teman ya, ini kita bicara pakai data, kita tidak pakai kebencian, ya. Kita tidak perlu benci. Tuhan Yesus jalan satu-satunya menuju surga. Ya, silakan Anda menyembah jalan. Memang Yesus mengaku, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia jalan. Bagi kami jalan untuk dilalui, bukan untuk disembah. Kalau kakak pengen nyembah jalan gak apa-apa. Kita berbeda di sini ya kak. Bagi kami jalan bukan buat disembah, tapi buat dilalui. Ya, Tuhan Yesus pemilik surga. Kata Yesus dia bukan pemilik surga, karena Yesus berkata kepada Salome, ibu dari murid-murid Yesus, ketika Salome meminta agar murid-muridnya duduk di samping dia. Apa kata Yesus? Aku
cawanku memang akan kuminum, tapi perkara duduk di sebelahku, aku tidak berhak memberikannya, tapi akan diberikan oleh Bapakku kepada siapa dia berkenan. Kalau memang surga punya Yesus, kok dia tidak berhak memberikan tempat duduk untuk murid-muridnya? Nah, bahkan Yesus mengatakan, surga itu bukan punya dia, tapi punya Bapa. Dia cuma menyiapkan tempat. Ibaratkan nih, aku punya rumah, aku punya tanah, tukang. Jadi Yesus tuh ibaratkan tukang. Kalau diibaratkan ya, dia tuh cuma tukang di rumah Bapa. Kan dia nggak bilang rumahku, tapi rumah Bapa. Artinya dia mempersiapkan. Ibarat kata, nih aku siapin kamu rumah satu ya, di tanah Bapa aku. Berarti aku tukang gitu. Yang memiliki surga, Tuhan Yesus juru selamat manusia. Siapa satu orang yang pernah diselamatkan Yesus, Kak? Sementara orang yang mau mati di tiang salib aja itu tidak selamat. Waktu dia menjanjikan, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ternyata hari itu juga Yesus tidak pernah ke Firdaus, tapi malah mati ke alam kubur. Artinya itu sebuah PHP yang sangat menyedihkan sekali. Kecuali memang kalian bisa buktikan Yesus ke Firdaus hari itu. Kalau tidak, berarti konsekuensinya Yesus bisa dikatakan berdusta loh. Dan kami umat Islam sih nggak percaya Tuhan kalian bisa berdusta, tapi tertulisnya begitu di kitab kalian. Ya, oke, DL15, silakan perkenalkan agamanya. Agama saya Kristen. Oke, di sini Kristen. Saya mau tanya. Sebentar, saya kasih aturan dulu ya. Jangan nampak kali jiwa-jiwa penjajahnya, Pak, masuk ke rumah orang terus pengen ngatur, pengen seenaknya. Jangan kayak gitu. Jangan mentang-mentang Anda saya izinkan naik terus Anda pikir saya mengizinkan Anda seenak-enaknya di sini, tuh salah. Ini room saya. Kalau Anda tidak mau, Anda mau ngomong banyak, ya buka room sendiri. Saya izinkan Anda masuk, jadi saya Tuhan di room ini. Bahkan Tuhan Anda tidak dapat berbuat apa-apa loh di room ini loh. Bahkan saya lebih hebat daripada Tuhan Anda kalau kita pakai cara logika nih. Jadi ketika Anda minta kepada Yesus pun untuk mengizinkan Anda menguasai komal ini, nggak bisa tanpa izin saya. Yesus harus minta izin dulu sama saya. Nah, saya izinkan Anda naik di sini supaya Anda dapat ilmu di sini. Anda boleh bertanya tentang agama saya atau bertanya tentang pemahaman saya tentang agama Anda. Anda tidak berhak di sini mengatur saya karena Anda bukan siapa-siapa saya. Hak saya di sini dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28E nomor 3. Ya. Jadi kalau Anda ingin dihargai di sini, minimal hargai dulu diri Anda. Ya. Silakan. Saya izinkan Anda bicara, tapi satu, kalau Anda mau menjelaskan dan mau mengkritisi, buka kamera. Tapi kalau Anda tidak mampu buka kamera, pengecut menghadapi saya, bertanya saja, Pak, mending dapat ilmu dari saya. Karena saya bukan orang yang bisa kau perintah-perintah. Aku nggak takut sama kau, siapapun kau gitu. Loh, kok turun? Nah, ini kalian. Niat kalian naik ke komal saya ingin mengatur komal saya. Jangan ikuti nenek moyang kalian yang menjajah datang ke Indonesia. Di sini yang berhak punya komal ini yang ngatur saya. Bukan kalian Kristen. Ya, yang setahu saya yang memperkusi itu adalah Hansip Romawi yang memperkusi Tuhan kalian, nggak ada kaitannya dengan kami, ya, tidak ada. Jangan kalian playing victim depan saya. Berkas-berkas aib agama kalian itu ada di tangan saya, Dek, Bang, Om, Tante. Saya punya berkas-berkas data-data aib agama kalian. Kalian menuduh kami mempersekusi. Setahu saya yang menjajah negara kita agamanya Kristen dengan membawa misi 3G, Golden, Gospel, dan Glory. Bahkan dikeluarkan bula penjajahannya oleh doktrin penemuan oleh bula Katolik. Ya, jangan sok hebat depan saya, Bang. Anda jantan, saya perempuan, Anda pikir saya takut. Di dunia asli saja saya tidak takut dengan Anda, karena kalau saya mati pun di tangan orang kafir, saya tetap masuk surga karena mempertahankan kebenaran. Jadi kami nggak takut. Apalagi cuman ada di dunia virtual ini. Yang meludahi bapakmu aja saya nggak takut di sini. Ya, siapa kau ngatur-ngatur aku, nenek kau malah kau yang ngatur. Penting kau rupanya? Nggak penting, Bang. Nggak penting, Bang. Kecuali kau orang yang berilmu. Ya, kalau kau adalah orang berilmu, bisa berbagi ilmu di sini, kau dihargai di komal ini. Tapi kalau kau misalkannya nggak ngerti apa-apa, terus kau ngamuk-ngamuk naik ke sini, memang kau siapa? Apa yang membuat kau ngamuk? Ngamuk kau kubilang. Kalau kubilang misalkannya, misal nih kubilang, aku tidak mau menyembah Tuhanmu karena Tuhanmu bagiku itu tidak berguna buat peradaban. Nggak boleh ngamuk karena itu fakta.
Kecuali aku sengaja memancing kemarahan kalian, aku tidak memancing kemarahan kalian, aku membawa materi diskusi. Gitu loh. Temanya Tuhan Mukondo. Kalau kalian bisa membuktikan sembahan kalian tidak Mukondo, ya bagus. Masalahnya kalau Allah tidak mungkin tidak Mukondo, karena Allah tidak punya kenti, nggak butuh kenti. Ya. Dengarkan baik-baik ya. Memang tema ini kalau didengar-dengar Tuhan Mukondo, ini tema dan ini tema reaktif. Yang membawa tema ini tuh Kristen, namanya Robert Lele. Robert Lele pernah membawa Nabi Mukondo. Nah, saya cari tahu. Ternyata memang ada Nabi dan ternyata juga dituhankan. Dan dia ternyata masuk dalam kriteria Mukondo. Kakak host, Tuhan Yesus mengasihimu pasti. Nabi Isa atau Yeshua itu pasti mengasihi saya. Karena saya sibuk memuliakan dia. Sementara kalian sibuk menghinakan dia. Saya mengatakan dia mulia dengan tidak mungkin ditelanjangi. Kalian bilang dia ditelanjangi dan terkutuk matinya. Galatia 3:13. Saya bilang dia adalah seorang yang dicintai oleh Tuhan sehingga pasti diselamatkan. Kalian bilang dia dimatikan untuk menebus kejahatan kalian. Ya, UAS sekalian ajak Judata. Jangankan UAS, aku aja kau nggak bisa hadapi. Ini kuundang kau lagi DL. Banyak bacot ya DL ya. Kau ngajak-ngajak UAS, aku aja kau nggak bisa hadapi. Baru berapa sedikit aja ngomong kau udah turun. Kau DL nggak usah banyak bacot ngajak-ngajak UAS. Kau aja bisa nggak? Intinya saya tunggu. Di mana kau tunggu? Kau tunggu di mana? Alamat kau di mana? Coba kau tunjukkan alamat kau dulu biar kami datangi dari tim kami. Biar diskusi ya. Coba DL, kau tunggu aku di mana? Jangan kau bilang kau tunggu aku di rumah bapak kau, di rumah papa, di rumah papa yang disiapkan Yesus. Jangan, surga kita beda. Surgamu di situ adalah neraka bagi kami, karena nggak ada papanya. Mau nunggu saya di mana? Di Golgota? Kau tunggu aku. Jangan banyak bicara, jangan sok keras lah. Biasa aja hidup itu loh. Jangan sok keras tapi lembek. Jangan sok iya tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan sok ganteng tapi jelek. Jangan sok kaya tapi miskin. Biasa aja hidup itu ya. Saya kan tidak pernah memaksa kalian untuk menjelaskan agama kalian toh. Di sini saya minta kalian bertanya tentang agama saya. Ya, silakan kalian bertanya ke agama saya. Tapi ketika kalian menghujat agama saya punya berkas-berkas aib agama kalian. Wallahi. Baik secara tertulis dalam Bible kalian maupun secara fakta. Contoh dalam Bible kalian, saya bisa menunjukkan bahwa Yesus itu pernah terdeteksi atau terindikasi menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Seperti mengutip ayat yang tidak pernah ada, Lukas 24 ayat 46. Ketika Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Itu harus digenapi. Ternyata tidak ada tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, pertanyaannya adalah, Yesus yang berbohong atau penulis Bible yang berbohong? Yang kedua, ketika Yeshua menjanjikan kepada orang yang mau mati, apa katanya? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaannya adalah, benar nggak dia hari itu ke Firdaus? Kalau dia tidak ke Firdaus hari itu, ini PHP namanya. Ngeri loh kalau baca kitab kalian loh. Seolah-olah Yeshua itu seorang yang digambarkan berdusta. Nauzubillahi min zalik ya. Saya tidak terima ketika ada orang-orang yang percaya kepada literasi yang menuduh Yeshua pendusta. Karena menurut saya Yeshua itu orang baik, orang benar, orang jujur. Ya, menurut saya loh. Kenapa kalian menuduh dia pendusta? Kok biadab banget sih kalian? Halo Sam, agamanya apa? Silakan Sam. Halo Sam. Teman-teman Kristen sama aku nggak usah takut lah. Aku tuh bukan pemakan orang, peminum darah Tuhan bukan. Aku bukan kanibal. Aku hanya orang yang akan memberikan kalian ilmu kalau kalian bertanya. Dan aku menyadarkan kalian semua hujatan kalian kepada agama kami. Ya Sam, ngomong aja Sam, jangan typing di bawah. Kenapa sih pada takut sama aku nih? Sam, kamu udah di atas loh, tapi kenapa typing? Muhammad udah bangkit belum? Sama seperti Abraham dan Musa, Nabi Muhammad belum bangkit. Masalahnya kenapa, Dek?
Nah pertanyaannya, memang Tuhanmu pernah bangkit, Dek? Yang lihat siapa, Dek? Sam? Emang kamu membanggakan Tuhan yang bangkit itu untuk apa coba? Saya mau tanya deh Sam, mana yang kamu lebih pilih? Memilih manusia yang belum bangkit tapi ajarannya itu bermanfaat buat peradaban, atau memilih Tuhan yang mati dan bangkit konon katanya tapi tak terbukti, tapi nggak ada guna buat peradaban? Coba, kamu pilih mana? Kamu pilih mana coba? Kalau aku sih pilih Nabi, karena Nabi semua meninggoy. Ya, ada sih beberapa nabi dalam kitabnya orang Yahudi yang belum meninggoy, bahkan nggak perlu dibangkitkan, yang lebih hebat daripada Yeshua. Namanya adalah Henok dan Elia. Dalam keimanan kami sih bukan nabi sih, gitu. Halo Sam, kok takut sama aku ya Allah? Aku nggak keras loh, aku lagi Ramadan, lagi puasa. Aku tuh Halo Sam, kenapa takut? Takut aib agamanya dibongkar? Enggak, aku enggak bongkar aib agama kamu deh. Kamu nanya agama aku aja deh. Silakan. Gak usah takut sama aku ya Allah. Aku takut sama bunda nak. Anak bunda, anak domba. Anak bunda, anak domba. Kalau serigala masih anak bunda, tapi bunda cabut bulunya. Anak domba, anak domba. Anak domba jadi serigala. Anak serigala mari bertanya. Kalau tidak bunda cabut lidahnya. Anak domba, anak domba. Anak domba aku pada takut sama bunda gembala. Assalamualaikum Buddha cerewet. Agamamu apa? Serigala atau domba? Alhamdulillah serigala, Bu. Oh, serigala berbulu domba. Ya, tema kita Tuhan Mokondo. Apa yang mau kau tanggapi? Apa? Jadi agamamu Kristen ya? Jadi teman-teman dia sudah akui ya. Memang Paulus itu keturunan serigala dalam kitab Kejadian. Keturunan Benyamin. Dia pengikut Paulus, maka dia adalah serigala. Benar kan, Feki? Saya pengikut Rasulullah. Mana ada pengikut Rasulullah adalah dipanggil serigala? Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan serigala, ya. Enggak, di sini penipu, biasanya penipu di sini akan tertelanjangi ya. Jadi gini, yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan bahwa pengikutnya adalah serigala. Tetapi bahkan Yesus mengatakan pengikutnya adalah domba dari kalangan Yahudi. Di luar Yahudi adalah guguk, kunarion, kukuk. Nah, kamu ngakunya adalah serigala. Maka kamu adalah seorang penipu mengatasnamakan agama. Turun. Gak pantas di sini. Sam, silakan Sam. Au au. Au. Kunarion suaranya gitu nggak? Oh, kunarion kuk gitu. Nyanyi ah. Anak bunda, anak domba, kenapa kalian takut bertanya? Anak domba, anak serigala, sini bunda jawab pertanyaannya. Kenapa ya? Ada stand mic-nya ada, tapi aku nggak punya meja. Soalnya aku di kasur di kamar. Kenapa ya? Kenapa anak-anak domba ini pada takut sama bunda? Bunda salah apa? Bunda hanya ingin mengedukasi anak, ya. Saya ini ingin mengedukasi, memberikan informasi, ya, supaya kalian itu tercerdaskan. Sam, kamu kok takut? Yaudah kamu di sini aja ya Sam, yang nggak bisa turun ya. Di sini kita bahas tentang tema ketuhanan. Teman-teman perhatikan baik-baik. Tuhan kalau dikatakan memiliki sifat kemanusiaan, sejatinya itu adalah sebuah penistaan terhadap Tuhan. Karena yang namanya manusia, sifat kemanusiaan itu adalah sifat yang rendah dan hina. Dan ini termaktub dalam kitab Kejadian, di mana Tuhan Perjanjian Lama berkata, Allah ya, Theos bukanlah manusia, sehingga dia berdusta. Maka secara tidak langsung Tuhannya Bani Israel menolak bahwa dia adalah anak manusia. Ya, seperti itu. Halo Bunda Yesi. Halo Bunda Yesi. Halo Bunda Yesi. Oke, turun ya. Nah,
Ini ya, saya akan tunjukin dalilnya ya. Kita jangankan mengatakan Tuhan punya bulu, Tuhan punya anus loh. Menjisimkan Allah saja itu terlarang. Ya, menjisimkan Allah saja itu terlarang. Kenapa? Dalilnya jelas ya, bahwa Allah laisa kamitsli syai'. Itu ya. Kenapa kau Sam? Gak sanggup kau di sini. Udah turut, diam dulu, mute dulu kau ya, berisik. Gak berani ngomong, berisik pula. Nah, ada ijma para ulama 4 mazhab yang mengatakan Ibrahim bin Ahmad al-Marigni al-Zaituni al-Maliki yang wafat pada tahun 349 Hijriah berkata dalam kitabnya Toli'ul Busro. Saya ambil ini dari Aswaja Balikpapan WordPress ya. Nih, Alal Aqidah As-Sugro. Ini masih kita terlidiki dulu nih karena ini WordPress ya. Dan dinamakan itiqad yang rusak seperti mengitikadkan sedianya alam semesta atau mengandalkan Tuhan atau mengitikadkan bahwa Allah Ta'ala merupakan jisim. Ya, ih nggak boleh. Ulama kita tidak mengizinkan kita menjisimkan Allah. Kenapa? Dalilnya jelas sahih. Allah laisa kamitsli syai'un. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhannya itu beralat vital, nanti gini, akan ada yang mengatakan Tuhan mau kondo. Nah, kalau Allah tidak bisa dikatakan mau kondo karena Allah tidak butuh kondo. Tapi kalau ada Tuhan yang punya kondo dan kondonya tidak berguna, nanti bisa tertuduh begini. Ini Robert Lele yang angkat temanya, bukan saya. Hanya menanggapi tema seperti ini. Tema seperti ini diangkat oleh akun Kristen bernama Robert Lele atau Mata Pisau yang membahas Nabi Mokondo. Pertanyaannya adalah Mokondo ini definisi untuk siapa? Ternyata Mokondo secara terminologi dalam bahasa gaul adalah laki-laki yang tidak ada guna hidupnya. Maka kalau kita cari laki-laki, dia cacat, dia nggak berguna, masih oke lah. Dengar ya, kalau ada laki-laki tidak punya kaki 2, lalu dia tidak bisa jalan dan tidak bisa berfungsi hidupnya untuk bawa mobil atau naik motor, oke lah masih mending. Karena dia memang tidak punya kaki. Tapi kalau ada manusia, kondonya sehat, badannya sehat, punya kekuatan 100% Tuhan, tapi tidak berguna, nah baru masuk dalam klasifikasi itu. Kecuali ada bantahannya gitu. Nah jadi Robert Lele waktu mengangkat tema ini itu sebenarnya sedang menelanjangi agamanya sendiri. Itu ya. Ini mengerikan sekali. Ya. Halo halo user 7785. Ya, selamat petang Kak. Ya, petang. Silakan agamanya apa? Kristen. Oke, saya kasih aturan dulu biar paham room ini buat apa. Room ini adalah room dialog lintas agama. Di room ini saya mengajak seluruh orang non-muslim bertanya tentang agama saya sehingga saya menjelaskan agama saya supaya kalian bisa berpikir. Room ini tempat kalian juga boleh menjelaskan agama kalian asal kalian itu jelas. Buka kamera ataupun menunjukkan data. Tapi kalau kalian nggak bisa buka kamera dan tidak bisa tunjukkan data, maka kalian bolehnya bertanya saja. Begitu. Oke. Begini Kak, saya mau bertanya dengan singkat begini saja Kak. Kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oke, saya ngikutin Kak. Saya bertanya, apakah Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad itu benar-benar wujud? Oke, wujud artinya apa menurut kamu? Ya, wujud seperti apa itu sila jelaskan wujud seperti apapun dia, sila jelaskan. Nah, contohnya. Bentar, saya tidak minta ya ini aturan main di sini supaya kita tidak buang waktu panjang kali lebar. Jangan menjelaskan hal yang tidak saya minta. Yang saya tanya kepada Anda harus saya ulangi nggak? Apa definisi wujud menurut Anda?
Ya, wujudnya dalam keberadaannya. Contohnya, apakah dia pernah membangkitkan orang mati ketika hidupnya Nabi Bro, Muhammad? saya tanya entitas bukan kelakuannya. Jadi Anda pahami dulu bahasanya nih. Jangan gini, jangan nanti Anda harus saya ajarkan bahasa Indonesia dulu. Jadi kita nanti nggak jadi diskusi. Yang saya tanya itu, apa definisi wujud yang Anda pahami, bro? Ya, dalam definisi yang saya pahami, wujud Tuhan itu memang tidak kelihatan, tetapi sebagaimana dalam iman Kristen, wujudnya No, coba saya wujudnya tanya Tuhan baik-baik. itu- Coba pelan-pelan ya, saya pelan-pelan ya. Apakah arti wujud? Saya nggak bilang apakah arti wujud Tuhan, bukan. Coba pelan-pelan, makanya jangan terburu-buru. Jadi kita itu ketika bertanya kepada orang lain, kita tidak akan mengerti penjelasan orang lain kalau kita itu tidak nyambung. Maka saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda pahami tentang arti wujud? Anda boleh bawa KBBI. Anda orang mana? Orang Indonesia atau orang Malaysia? orang Malaysia. Nah, Begini Kak, di dalam bahasa itulah- Malaysia, kata wujud itu artinya apa? Apa makna kata wujud? Apa artinya? itulah saya minta penjelasan dari iman umat muslim. Nah, tadi bukan itu pertanyaan Anda. Iya. Pertanyaan Anda itu bukan apakah yang dimaksud dengan wujud. Tadi Anda bertanyanya adalah tentang Tuhan saya wujudnya seperti apa. Kurang lebih begitu kalau tidak salah. Jadi Anda Iya, kalau Nah, mari kita bahas dulu definisi wujud. Samakan dulu definisi. Baik, Oke, sila saya akan jelaskan, coba jelaskan ya. Wujud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena Anda orang Malaysia, saya orang Indonesia, saya akan jelaskan dalam kaidah bahasa dulu. Wujud itu adalah rupa dan bentuk yang dapat diraba. Adanya sesuatu, benda yang nyata, bukan roh dan sebagainya. Ini dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam sifat Allah, wujud kidam bako, wujud itu artinya adalah ada. Ya, nih. Bentar ya. Saya tunjukkan Anda dulu. Ya. Nah, maka apakah Allah ada? Iya, Allah ada. Karena segala sesuatu itu bisa dikatakan ada bukan hanya karena dia bisa diraba. Bukan hanya karena bisa dilihat. Banyak segala sesuatu dipercayai keberadaannya, tapi dia tidak bisa diraba. Contoh, perasaan ada, daya ada, energi ada, waktu ada. Apa bisa melihat waktu? Tidak. Apa bisa menampar waktu? Tidak. Roh ada, akal ada. Nah, jadi pahami dulu arti wujud untuk Allah. Arti wujud untuk Allah itu artinya adalah ada. Allah itu wujud ada. Nah, jadi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah Allah itu wujud? Iya, Allah ada. Bagaimana cara membuktikan keberadaan Allah? Kita dikasih rasional. Maka mari kita bahas secara rasional apakah Allah ada. Atau jangan kita bilang Allah dulu. Apakah Tuhan itu ada? Kenapa seperti itu? Karena tradisi agama Samawi tidak pernah membenarkan namanya Tuhan itu menjelma. Yang membenarkan Tuhan menjelma itu hanya Kristen. Agama Samawi, salah satunya agama Yahudi, itu tidak pernah mengatakan Tuhan berteofani, tapi Tuhan itu adalah menampakkan kemuliaannya, bukan mewujudkan diri, bukan menjelma. Itu tidak pernah diyakini oleh orang Yahudi. Itu hanya diyakini oleh orang Kristen yang terpapar paham-paham paganisme yang sudah terbiasa menyembah Tuhan berkeluarga dan Tuhan berwujud manusia. Seperti Dionysius, Zeus. Nah, jadi kita bedakan dulu. Agama Samawi tidak mengenal Tuhan menjelma. Begitu. Jadi kalau Anda bertanya apakah Tuhan saya ada? Iya, Tuhan saya ada. Seperti itu, wujud. Tapi bukan. Oke. Nah, Oke, bagaimana mungkin ini saya tambahkan. Bagaimana bentuk Allah? Saya akan jawab. Bentuk Allah seperti dirinya sendiri. Seperti apa? Saya belum pernah lihat. Gitu. Yang penting tidak sama dengan makhluk.
Laisa baik. kamitslihi syai'un. Begitu. Oke, baik Kak. Oke, terima kasih dengan jawabannya. Oke, baik. Oke, saya ingin menguji tentang keberadaan bahwa Allah itu ada. Oke. Sebentar, bentar. kita Anda menguji di begini, sini, sebentar. Saya kan di sini izinkan Anda bertanya. Kalau Anda bilang Anda menguji, Anda harus berilmu dulu. Karena orang yang berhak menguji adalah orang yang sudah mengetahui banyak hal. Dosen menguji, guru menguji. Jangan nanti orang awam yang nggak tahu apa-apa sok-sok nguji apa? Ilmu aja nggak ada. Iya, Maka enggak. saya ingin tahu ketika Anda menguji, saya tanya dulu, kapasitas Anda menguji apa? Iya, kita kapasitasnya ingin menguji bahwa apakah Allah itu benar-benar ada. Itu Dan bukan tidak kapasitas, itu namanya adalah keinginanmu. Yang saya tanya kapasitas, kapasitas ngerti nggak? Jangan, ini aja Iya. kapasitas aja nggak ngerti. Kapasitas atau kapabilitas atau kredibilitas adalah backgroundmu apa? Contoh, Begini, Kak, saya bagaimana seorang kita mau saintifik. mengenal- Sebentar dulu, makanya ini kenapa saya katakan banyak orang Kristen ini yang kadang-kadang tuh, mohon maaf ya, Lanjut. mempermalukan dirinya sendiri. Saya bilang gini, saya mau menguji kamu. Kalau saya mau menguji orang lain, pastikan saya berilmu dulu. Karena nanti kalau orang salah, orang benar, saya bisa membedakan mana salah, mana benar. Tapi kalau kamu orang yang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, kok menguji-nguji? Waduh, tinggi banget, sombong sekali itu namanya. Nah, yang saya izinkan di sini kamu bertanya. Kenapa? Karena saya tidak tahu kapasitasmu apa. Misal kamu naik ke sini, kamu buka kamera, terus kamu tunjukkan dan kamu buktikan saya seorang saintis uni. Oke, dari kampus mana abangku? Saya pernah dari kampus teknologi. Saya telah mengkaji inut atom. Saya tanya dulu, kamu tahu tentang dunia makrokosmos dan Oke, Kak, mikrokosmos begini, nggak? Kak. Saya ingin bertanya. Oke, saya telah menguji. Saya ingin bertanya. Iya. Gitu. Jadi Oke. izin ya, sebentar saya lanjutkan dulu biar nggak ada kesalahpahaman. Saya tidak mau merendahkan Anda. Saya cuma Kalau mau Anda mau singkat menguji saja, Kak. saya, Anda harus menjawab pertanyaan saya dulu tentang fisika kuantum. Oke, sebelum saya turun, saya ingin bertanya begini. Ketika Allah mengangkat Isa yang digantikan daripada penyalipan itu benar-benar ada, benar? Betul? Walaupun Setiap tidak terlihat. apa yang disampaikan Al-Quran itu kebenarannya divalidasi, Iya. bukan bentar dulu. Oke. Sebentar Baik, dulu, begini. saya gini bro, saya ini kan bukan orang yang ditodong-todong, tanya jawab. Saya bukan begitu. Majelis ilmu itu adalah majelis di mana kita menggunakan hikmah untuk menjawab. Bukan kamu mau buru-buru pengen tahu. Dek, orang yang udah belajar 4 tahun 5 tahun aja belum tentu paham. Apalagi kamu naik ke sini cuman 1 detik 2 detik terus nanya sama saya, berharap jawaban saya memuaskan keinginan kamu. Jangan terlalu sombong dengan kemampuanmu. Belum tentu juga kamu paham dengan yang saya jelaskan. Maka tenang. Oke, Ilmu baik, Kak. itu akan meresap ke dalam sanubarimu ketika kau tenang mendengarkan. Ya. Nah, sebelum Anda membahas tentang Tuhan yang Anda ingin empirik, apa Anda mengerti dunia fisika kuantum? Itu dunia saintifik loh, materi loh. Paham? Pernah membahas dunia fisika kuantum nggak? Gini bro, kalau yang materi saja masih banyak hal yang harus kau buktikan keberadaannya tapi dipercaya ada, namun belum empirik tapi rasional. Jangan membahas dulu sesuatu yang bukan material, yang tidak pernah diklaim material. Tuhan dalam tradisi agama samawi itu bukan entitas yang material, tapi sesuatu yang transenden. Karena kalau ada yang mengakui Tuhan itu material, itu Tuhan pagan. Zeus, Dionysius, Osiris, Mitra. Kenapa? Karena termaterikan, terlogikakan. Jangankan kitab saya, kitab Anda, 1 Timotius 6 ayat 16, tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Jadi tolong parameter itu kita paskan dulu. Apakah parameter di agamamu Tuhanmu bisa diuji? Nah, kalau Tuhanmu bisa diuji, apakah kami sepakat Tuhan kami bisa diuji? Nah, di sini kita berbeda. Dalam agamamu Tuhanmu mungkin bisa diuji, bahkan iblis pun bisa menguji Tuhanmu. Dalam agama kami, jangankan Tuhan bisa diuji, Tuhan yang kami sembah, jangankan diuji, Tuhan itu dimasukkan ke akal aja tidak bisa, karena dia tidak bisa masuk ke dalam ruang lingkup apapun, karena dia transenden, beyond logic, bukan unlogic. Bedakan. Nah, jadi kita beda. Kalau memang kita beda parameter, kalau menurut saya
kitab suci itu boleh karangan manusia. Nah, itu kan parameter kalian. Bagaimana dengan kami? Jangan bawa parameter kalian kepada kami. Tanyakan saja dulu kepada kami, bagaimana dalam pandangan Islam ini? Kitab suci itu boleh nggak karangan manusia? Atau Tuhan dalam Islam boleh nggak mati? Tuhan boleh nggak menjelma dalam Islam? Dalam Islam bro, kalau ada Tuhan menjelma, dia penipu. Kenapa begitu? Penjelmaan adalah pengingkaran terhadap esensi aslinya. Seolah-olah Tuhan menjelma adalah Tuhan yang insecure dengan dia sendiri. Kalau dia jadi dirinya sendiri jadi Tuhan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Maka dia harus menyamar menjadi bentuk makhluknya. Ternyata bentuk makhluknya lebih hebat daripada dia. Karena kalau dia sudah jadi bentuk makhluknya, dia baru bisa melakukan sesuatu. Bagi kami ini penghinaan terhadap Tuhan. Contoh, saya Oke, sudah, Kak. kalau Udah, ingin Kak. merubah wajah saya mirip Nikita Mirjani, saya percaya Nikita Mirjani lebih cantik daripada saya. Artinya saya tahu muka saya lebih jelek daripada Nikita Mirjani. Maka saya rubah wajah saya seperti Nikita Mirjani. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka dia akui kalau ketuhanannya itu lemah tak berdaya. Tapi ketika jadi manusia, baru dia mampu melakukan kehendaknya. Bagi kami ini Oke, penistaan. udah, Gitu. Kak. Bagi saya Jangan. masa dong untuk bertanya. Oke. Ya, tapi Anda tidak boleh menjelaskan Ya. kecuali buka kamera. Ya. Anda hanya boleh bertanya loh Ya, ya. oke, bisa Di sini bertanya. kan yang jadi narasumber saya. Iya, saya bertanya. Oke. Oke. Ketika Isa diangkat dalam Al-Quran, ketika Isa digantikan oleh orang lain waktu penyalipan, itu kan adanya Allah walaupun kita tidak kelihatan. Kedua, pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad mengonsumsi daging yang ada racun, kenapa Allah tidak hadir di sana? Siapa bilang kalau tidak hadir? Buktinya daging itu bicara kepada Allah. Kepada Nabi Muhammad mengatakan Iya, dia diracun. tapi Faktanya kan kan Nabi Muhammad tidak. Tunggu sebentar. Kenapa? Anda kan bertanya. Saya belum selesaikan kok pakai tapi. Anda sudah salah. Siapa bilang ketika Nabi Isa itu mau diselamatkan Tuhan turun langsung mengambil dia? Itu siapa yang ngajarin? Tidak pernah Tuhan turun langsung ngambil Nabi Isa. Nabi Isanya yang diangkat. Kenapa Tuhan harus turun mengambil nabinya kalau dia mampu menaikkan nabinya? Nah, ketika Nabi Muhammad mengkonsumsi daging beracun, daging itu bicara memberitahu. Buktinya Nabi Muhammad kan nggak mati. Artinya Nabi Muhammad itu, buat apa Tuhan yang bicara kalau daging itu bisa dibuat Tuhan bicara? Daging itu dibuat bicara kepada Nabi mengatakan bahwa dia diracun dan akhirnya Nabi Muhammad tahu dan Nabi Muhammad terhindar dari kematian pada waktu itu. Walaupun efek racun itu menyangkut di lidah beliau. Nah, artinya kalau kamu bertanya, kenapa Tuhan tidak melindungi? Lah, justru Tuhan melindungi. Nah, kalau kamu sekritis ini kepada kami umat Islam, kamu tidak berpikirkah, brother? Kenapa Tuhanmu yang Bapa walaupun Yesus sudah minta pertolongan gak dibantuin waktu dimatikan di tiang salib? Sengaja Bapak mau membunuh anaknya. Eli, Eli, lama sabachthani. Bahkan dia sudah berdoa di Bukit Zaitun dengan menundukkan kepalanya. Biarkanlah semua terjadi karena keinginanmu ya Bapa. Apakah betul kalian mengimani Tuhan Bapak sengaja membunuh Tuhan Anak? Jadi kalau kamu sekritis itu kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, saya ingin kamu berpikir tentang keyakinanmu. Kenapa anak Tuhanmu yang adalah Tuhan yang juga memiliki kekuasaan sebagai Tuhan dibiarkan mati, ditelanjangi, dihina? Di mana rasa kasih Tuhan Bapa kepada Tuhan Anak? Padahal Tuhan Anak telah berbohong kepada Bapa. Eli sampai anaknya bilang begini loh, menggunakan bahasa Aramaik. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ilahi, Ilahi, limadza tarakatni. Limadza tarakatni. Kurang lebih begitu kalau tidak salah. Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau dia ikhlas dan rela disalib, ngapain dia mengeluh? Jadi kalau kita menggunakan logika berpikir dalam berkeyakinan, jangan kita ini hanya tajam kepada agama orang lain, tapi kita juga harus tajam terhadap diri kita sendiri. Lebih baik saya ini sebelum berani mengkritisi agama Kristen dan menjawab Kristen, saya sudah lebih dulu kaji agama saya. Bahkan saya katakan, siapapun yang bisa menunjukkan Nabi saya pernah berdusta, sebagaimana saya bisa tunjukkan Paulus dan Yesus pernah berdusta dalam literasi, saya kasih uang 1 juta kalau ada yang bisa menunjukkan. Ini keberanian Jadi, saya menantang. Kesimpulannya di Bros. sini Kak, Allahmu tidak bisa menolong Nabi Muhammad ya Kak.
Ini lucu nih. Padahal saya sudah jelaskan Nabi Muhammad ditolong sama Allah. Yang tidak bisa ditolong Tuhanmu itu adalah anaknya sendiri, itu Yesus yang mati ditelanjangi tiga malam. Kenapa ada ayat lain mengatakan Nabi Apa? Muhammad mengatakan Nabi Muhammad sendiri mengatakan Kenapa malah kabur? Tunggu. daging yang kau Ketika makan kamu dahulu sebentar, masih bro. lagi sakit. Iya. Bro, saya tanya, ketika Nabi Muhammad makan daging dari orang perempuan Yahudi, apakah beliau meninggal pada waktu itu? Iya, tapi dia masih kesakitan, Kak. Kapan dia kesakitan? Ada ayatnya, dia mengatakan Iya, saya daging yang tanya kau makan di kapan dia Khaybar, kesakitan. dia mengatakan Sakit itu kepada kan istrinya, normal. Nabi Muhammad kan manusia. Dia punya kesakit, dia pernah demam Enggak, kok. begini. Yang nggak boleh sakit Dia- itu Tuhan. dia Coba saya mengatakan tanya, oke, gini-gini aja saya tanya. Menurut kamu mana lebih hebat? Tuhan yang sakit atau manusia yang sakit? Mana yang lebih nggak masuk akal? Tuhan yang memiliki rasa sakit, bolong tangannya nggak sembuh-sembuh, atau Nabi yang ketika makan racun nggak mati tapi sakit? Mana yang lebih masuk akal? Iya, artinya Allahmu tidak pernah bisa menolong Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Yesus? Ditolong bapaknya nggak? Iya, sekarang Yesus kan terangkat di sorga. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga? Ketika Stefanus dibaling Stefanus, batu, berarti dia kamu melihat- percaya kepada berarti Stefanus bisa lihat surga. Berarti bohong dong 1 Korintus pasal 6 ayat 6. 1 Timotius Enggak 6 ayat bohong, 6. itu Stefanus Oke, melihat sendiri. sekarang saya tanya, Bahwa- Stefanus bisa melihat Bapa? Iya, dia melihat kemuliaan Bapa Oke. yang ada. 1 Timotius pasal 6, ini mana yang benar nih? Melihat Bapa atau melihat kemuliaannya? Melihat surga itu kan melihat Bapa itu. 1 Bapa itu Timotius tidak pasal 6 ayat kelihatan. 16, tempat Bapa tidak bisa dihampiri manusia, tapi tiba-tiba Stefanus bisa melihat. Pertanyaan saya, Tidak mana yang begini. berbohong? Sebentar, mana yang berbohong? Stefanus yang mengaku-ngaku lihat surga dari dunia, atau sisi Timotius yang mengatakan surga tidak bisa dilihat? Siapa yang berbohong? Tidak ada berbohong di sana, Kak. Oke, kalau begitu, apakah ketika 1 Timotius pasal 6 ayat 16 mengatakan tempat terhampiri Bapa tidak terhampiri dan tidak ada yang bisa melihat Tuhan, tiba-tiba Stefanus mengaku melihat Tuhan, apakah itu pernyataan dua-duanya benar? Begini, kita menyimpulkan bahwa Jangan begini, ternyata bro. Yang saya tanya Allah- itu adalah Allahmu gini, Allah kalau tidak hanya untuk tidak menghujat bisa agama membantu saya, Muhammad. bro, kamu sejak Yesus kan- kapan? Yesus kan sudah Stefanus itu terangkat di tidak sorga. melihat Tuhan kau terangkat karena Stefanus sudah dirajam sama Paulus. Yang mengaku-ngaku melihat Tuhan kau naik ke surga itu penulis kitab kau yang gak jelas siapa orangnya. Makanya ketika kutanya apakah betul surga bisa dilihat adikku, kau gak bisa jawab. Dari tadi ketika kutanya balik kau gak mau menjelaskan karena kau tahu aib agamamu di tanganku semuanya. Ketika kau bilang nabiku tidak diselamatkan Allah, buktinya nabiku ketika makan racun dia hidup bahkan 4 tahun perjalanan hidupnya. Setelah wahyu terakhir selesai, dia menikah, dia menguasai, bahkan beliau menguasai Mekah, melakukan Fatu Makkah setelah beliau mau diracun. Memang kau pikir Iya, ada hidup, orang tapi diracun kan bisa dia melakukan kesakitan, dengar dulu. Kau tahu nggak? Setelah Nabi Muhammad diracun, beliau Fatu Mekah, menguasai Mekah. Jadi bisa gitu orang diracun menguasai Mekah, membawa seluruh pasukan untuk menguasai kampung halamannya lagi. Nah, yang aneh itu ketika Tuhan Gau yang udah 12 murid dipilihnya ternyata nggak berdaya melawan Hansip Romawi. Enggak. Bahkan tidak ditolong sama bapaknya. Oke, ketika Nabi Muhammad masih hidup, tapi dia dalam keadaan yang sakit. Dia Ya, sendiri kau tunjukkan mengatakan, di mana, kapan? Kapan Dia beliau sendiri sakit kau tunjukkan. dia sendiri Kau tunjukkan. mengatakan, Ih, gini bro, seperti kalau cuma dipotong. ngomong saya bisa bilang Oke. Tuhan kau nggak pernah bermujizat nih. Saya tampilkan ayat. Silakan, Tunggu ya. silakan kau tampilkan, buka Saya- kameramu. Teman-teman perhatikan ya, ini adalah cara Kristen berdiskusi dengan kita umat Islam. Ketika mereka bicara, mereka benar-benar tidak membaca literasi. Mereka hanya dari kebencian. Ketika berulang saya balikkan, bro, Tuhan kau mati, Dek. Lalu apakah Tuhan kau diselamatkan bapaknya nggak? Padahal dia udah minta tolong sama bapaknya. Eli Eli lama sabaktani. Dia nggak mau jawab dari tadi. Ini standar mereka karena bagi mereka Tuhan tidak diselamatkan Tuhan lainnya itu nggak apa-apa. Tapi Nabi ketika makan racun tapi selamat bagi mereka tuh bermasalah. Inilah saudara-saudara kita Kristen cara diskusinya. Jadi memang butuh kesabaran yang ekstra menghadapi orang-orang kafir, jahil yang tidak mau mendengarkan kita. Nabi Muhammad sakit, apa masalah? Musa juga bisa sakit, Abraham juga bisa sakit. Tapi ketika Tuhannya sakit, tangannya bolong gak sembuh-sembuh, bagi mereka gak masalah. Bahkan Tuhanmu ketika ditombak sama Longinus, bangkit kembali masih ada bekas lukanya. Cacat jadinya. Nah, nabiku apa bekas-bekasnya? Cuman tanda hitam doang. Lalu ketika nabiku meninggal 4 tahun kemudian berarti mau kau akui nabiku punya Roh Kudus karena ketika diracun gak mempan mati.
Nah, jadi tolonglah kalian itu. Saya ngajak kalian tuh berpikir. Kalau kalian tidak mau mengikuti Nabi Muhammad karena beliau pernah kena racun, harusnya kalian nggak menyembah Tuhan yang mati ditombak. Kenapa lebih hina Tuhan mati ditombak ketimbang Nabi yang diracun tapi selamat? Nah, kalau Nabi Muhammad sakit, memang betul beliau pernah demam. Apa masalah? Oh, Allah tidak melindungi. Oke, Kak. Oh, siapa bilang? Oke. Buktinya adalah Tolong baca Sahih Al-Bukhari hadis Wah, ini 4428. Kristen nih gini, bro. Saya mau Ya. tanya sama kamu. Kamu ini orang Kristen yang naik ke sini bertanya untuk tahu atau untuk nyerang agama Islam? Saya nggak Karena kalau menyerang. kamu Kak. ingin, Saya nggak ya udah. menyerang. Saya mau tanya, kamu sudah pernah baca hadisnya belum? Saya nggak menyerang, tapi saya ingin bertanya Iya, tentang saya ayat ini. gini bro. Di Malaysia itu kalau ada orang Kristen menyerang Islam, saya tahu hukumnya bagaimana. Di mana Saya saya tahu menyerang betul Anda, itu. Kak? Di mana saya menyerang Anda? Bro, saya ini orang Islam. Yang tadi itu kamu bukan menyerang pribadi saya, kamu menyerang tidak nabi menyerang, saya. saya tidak menyerang. Kamu sudah saya jelaskan agama saya, tapi kamu nggak mau terima. Tapi kamu nggak mau Saya tanya, cuma saya tanya bertanya, balik. Bagi bagaimana kamu, ya, wujudnya oke, Allah oke, itu? finally, saya tak mau debat kusir ya. Finally, saya mau kamu jujur. Bagi kamu mana lebih patut? Tuhan mati Oke. kena tombak walaupun sudah minta tolong tapi tidak Kak, ditolong Bapak, atau jangan dulu nabi kesana, yang Kak. sakit tapi aduh. Dengar Ketika saya dulu, bertanya, Kakak finally. harus menjawab. Saya mau loh. Kok saya wajib menjawab? Kamu Oke, emang kamu siapa? Coba Saya baca di sini. Sahih Al-Bukhari hadis Kamu yang kasih tunjuk. Kamu kasih tunjuk. Sahih Al-Bukhari, Saya bukan pembantumu. Saya bukan. hadis Jangan macam Kristen-Kristen lain. 4428. Jangan. Apa kata Saya Nabi ini Muhammad bukan di sana? pembantu. Saya ini bukan pembantumu. Saya ini bukan Kak. budak kau bisa kau suruh-suruh. Enggak, HP ku satu saja, Pak. Kak. Iya, tolong baca. Itu bukan urusan saya. Kau yang bertanya kan? Kau yang menuduh. Teman-teman perhatikan ya. Saya finally. Saya mau tanya sama kau. Mana lebih Dia patut Tuhan? Saya tanya nih, kenapa kau malu? Kenapa kau jijik kalau saya tanya balik? Saya cuma mau kau jujur. Mana kau lebih terima? Seorang nabi yang kesakitan atau seorang Tuhan yang kesakitan? Silakan. Jadi Kakak tidak dapat menjawab pertanyaan Teman-teman saya. perhatikan Ini. baik-baik ya. Ketika standarisasinya kita tanya ke mereka, apa yang mereka lakukan? Diam, silent. Kenapa? Karena dia blunder. Ketika dia tidak terima nabi kesakitan, tapi Tuhannya pernah cacat, bolong tangannya, bekas luka di badan tak sembuh-sembuh. Waktu Tuhanmu yang punya kekuatan 100% Tuhan ditombak sama Hansip Romawi, bekas lukanya masih menjejak bekas. Lalu bagaimana keloid? Tuhan punya keloid. You punya Tuhan keloid lah. Tapi ketika nabiku, walaupun beliau diracun tapi mampu mengalahkan Mekah pada waktu diambil alih, beliau ambil alih kembali. Tuhan you punya keloid di badan. Tapi you tak masalah kah? Ada apa dengan otak you? You bermasalah dengan nabi kami yang dilindungi Tolong Allah. baca Sahih Kalau dia Al-Bukhari, meninggal wajar. Hadis 4428. Iya, saya tahu nabi saya kan pernah sakit. Saya sudah bilang. Pertanyaannya, Iya. mana you pilih, Tuhan sakit atau nabi sakit? Enggak, begini Kak. Mengapa Saya Allahmu tidak tanya bisa sekali menyembuhkan Nabi lagi, Muhammad? parameter benar dan salah kita harus punya. You harus punya standarisasi. I tanya sama you sekali lagi nih ya. You pilih mana? Oke, bermakna, Nabi sakit bermakna, atau Tuhan Allah- mati Allah konyol tidak pernah ditelanjangi menyembuhkan dan Nabi punya rasa Muhammad. sakit dan cacat? Mana you pilih? Jawab. Tak malu? Oh, ini malu jawab. Inilah Ini sudah kenapa mereka namanya tetap debat kusir. Kristen. Karena ketika Nabi kita sakit, tak boleh Nabi tak boleh sakit. Tapi ketika Tuhan cacat, tangan bolong, perut bolong, tak sembuh, tak apa. Ketika kesimpulannya Nabi di sini- diselamatkan Allah, tak boleh, kesimpulannya tak di sini, boleh. Kak, Tapi Allah nggak ketika pernah Tuhan menyembuhkan anak Nabi Muhammad, dibunuh, Hansip Romawi sudah bercakap dengan Tuhan Bapa, Eli lama sabaktani, tapi dia tetap mati. Lalu Kristen ini cakap tak Maknanya apa. ayat ini, maknanya ayat ini, Allah tidak pernah bisa menyembuhkan Nabi Muhammad. Oke, kalau gitu Yesus sembuh nggak tangannya dari bolong? Ya, Yesus sembuh bangkit dari antara orang mati. Oke, tunjukkan kepada saya bahwa tangan Yesus bekas lukanya itu sembuh tak berbekas. Di mana ayatnya? Ada ayatnya, Kak.
Ketika Mana, dia datang tunjukkan. kepada Thomas, ketika dia datang kepada Thomas, ketika dia bangkit dari Enggak, kematian, si dengar, Thomas dengar, Kak, mengatakan dengar. tangannya bolong, Ketika dia perutnya datang kepada bolong, Thomas, bekas apakah lukanya kamu nggak tidak- sembuh. Siapa bilang tangannya pernah sembuh? Murtadin mengatakan, kami bertemu Yesus, ada bekas luka di tangannya. Lalu kau bilang dia sembuh. Dari mana kau tahu? Kau sudah jumpa Yesus yang tangannya tak bolong kah? Nipu? Inilah kenapa kau Kristen, Dek. Jadi kenapa kau Kristen? Karena kau menolak kebenaran. Kau menyembah kepada Tuhan yang mati, tapi kau menolak mengikuti nabi yang pernah sakit. Padahal nabi-nabi Israel semua ternyata sakit dan mati. siapa Ya? yang mati? Siapa Musa yang mati? mati. Kak? Siapa yang Musa, mati? Abraham hidup sampai sekarang. Ketika Diam. Yesus bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan Abraham pernah bangkit. Oke, tunjukkan siapa yang melihat Tuhan kau yang bernama Yesus itu bangkit dari ketiga. Itu cuma klaim teologismu. Jangan ke Abraham. Tunjukkan Jangan kalau ke Abraham. Tuhan. Oke, Yesus bangkit pada siapa hari ketiga. yang melihat Tuhan kau bangkit? Saya bayar kau 1 juta kalau bisa sebutkan Thomas nama melihat, satu orang Thomas. melihat Tuhan kau bangkit. Thomas yang melihat. Tunjuk ayat berapa? Thomas dan murid-murid ayat Yesus. berapa? Ayat Maria berapa? Ayat berapa? Magdalena. Ayat berapa? Ayat berapa? Maria, Berapa? baca ayatnya ada. Baca ayatnya. Berarti kau tak pernah Ketika baca. Dengar, saya udah baca Ketika kitab Yesus tuh. menemui murid-murid, Dengar, penipu, jangan penipu. Aku tak tahu kalau di Kristen boleh tipu dalam segala hal. Jangan, saya siapa jarang yang kau. menipu? Thomas tidak melihat Tuhan kau bangkit. Thomas melihat manusia yang ngaku-ngaku bekas tangannya masih ada bolong dan dia masih manusia hidup. Dia tidak melihat Itu Tuhan siapa? kau Itu siapa, bangkit. Kak? Itu siapa? Maria pun tidak Itu melihat siapa? Tuhan. Diam dulu, kau jangan berdusta. Aku ini menguasai kitab kau daripada kau loh. Aku udah baca kitabku semua. Tidak ada satupun manusia yang melihat Tuhan kau itu bangkit dari kematian. Nehi aca, jangan tipu-tipu kau. Yang ada bahkan si Maria pesundal yang diselamatkan Tuhan kau itu, dia berada di sebuah dekat di makam yang kau bilang makam, yang kalian bilang makam Tuhan kalian. Dia melihat ada laki-laki yang dituduh sebagai tukang kebun. Dan mukanya sudah tidak dikenali. Tidak ada si Maria itu melihat Tuhan kau itu pas bangun bangkit dan bangkit dari kematian. Itu cuman klaim dan tuduhan kalian. Yang dilihat Siapa si yang Maria klaim, Kak? laki-laki yang Siapa yang sudah klaim? bangun. Ya, kau tunjukkan sama aku orang yang betul-betul melihat Tuhan kau bangkit dari kematian sehingga memastikan kalau Tuhan kau itu betul-betul mati lalu bangkit. Tidak Loh, ada. Kenapa? mereka Diam dulu. yang Sini pergi ku ke- ajarkan Kristen penipu nih memang penipu nih. Diam dulu ya. Ketika makam Tuhan kau itu kosong, jangan kau tuduh dia mati. Jangan-jangan dia pingsan, jangan-jangan dia koma. Banyak orang koma 3 bulan tak mati bisa bangkit lagi. Jadi dari mana kau bisa memastikan kalau Tuhan kau tuh mati betulan? inilah Tetapi tuduhan-tuduhan kalian ini, Kak. Aduh, inilah Kristen nih. Kalau diajarkan kitabnya malah menolak. Kau penipu. Kau bilang Tuhan kau dilihat orang bangkit mati, bohong. Siapa Thomas yang yang melihat. lihat? Siapa? Thomas yang melihat. Thomas. Coba tunjukkan ayatnya. Ayatnya mana? Ada ayatnya. Tolong, Ya, Mbak, tolong ayat berapa? tampilkan Ayat ayatnya. berapa? Tolong Ayat berapa? tampilkan Ayat berapa? ayatnya. Ayat berapa? Bawa. Carilah ayatnya. Ketika Kok Yesus aku yang cari? Aku yang Islam atau Yesus kau yang menampakkan dirinya kepada kok aku para muridnya. Kristen? Yang Kristen nih aku atau kau? Inilah Kristen nih. Ayatnya aja ketika tak apa. Ketika Thomas sendiri tidak Tunjukkan percaya, ayatnya si Thomas Yesus melihat Tuhan datang kau ke depan- bangkit. Yesus datang kepada Thomas. Lihatlah tangan kau. Kristen, itu bukan Thomas melihat Tuhan kau bangkit. Itu Tuhan kau melihat manusia mengaku-ngaku bernama Yesus. Itu bukan si Thomas melihat Tuhan kau bangkit. Kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak bahasa Indonesia ya? Siapa yang Melihat. mengaku-ngaku? Siapa yang Kau mengaku-ngaku? ngerti nggak? Nggak, kau ngerti bahasa Indonesia? Kau orang Malaysia, kau nggak ngerti Ngerti, takutnya. Kau ngerti. Oke. Ngerti. Apa yang dimaksud dengan melihat manusia bangun tidur? Apa maksudnya? Silakan. Yesus sendiri mengakui dirinya dia adalah Yesus. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan aku melihat engkau bangun tidur? Apa maksudnya itu? Kamu hanya memframing ayat-ayat Alkitab. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan aku melihat kamu bangun tidur? Apa maksudnya? Jelaskan. Siapa yang berkata begitu? Saya tanya bahasa Indonesia, kau ngerti atau enggak? Aku uji, kau ngerti enggak? Ya, Aku orang sekarang Indonesia kamu- nih. Oke, sekarang aku kamu tanya tidak sama percaya Yesus kau, bangkit. apa yang dimaksud dengan aku melihat kamu bangun tidur? Apa maksudnya itu? Maknanya? Iya, melihat orang bangun dari tidur lah. Yang dilihat apa? Ya, melihat orangnya bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Bagus, pintar.
Dari mana kau tahu kalau Thomas melihat Tuhan kau bangkit? Memang waktu itu si Thomas di makam Tuhan kau. Ya memang Thomas tidak pernah melihat Yesus bangkit Ya dari sudah, jangan kau tipu lagi. Berhenti kau nipu. Tadi kau bilang apa? Thomas melihat Tuhan kau bangkit dari mati. Tipu. Kamu hanya menyimpulkan Yang itu. saya tanya itu, ada Kamu nggak hanya orang yang melihat Tuhan kau menyimpulkan bangkit bahwa dari Yesus tidak mati? Kau bangkit. bilang ada, Thomas. Padahal Ternyata Yesus baru kau bangkit. sadar. Inilah Padahal aku Yesus bilang orang bangkit dan Kristen datang nih. kepada para muridnya. Dan Itu sendiri bukan Thomas- berarti si Thomas melihat Thomas Tuhan sendiri kau tidak bangkit, percaya. deh. Thomas sendiri tidak percaya. Ini udah kau Kristen aja lah. Serius kau mending jadi Kristen aja. Karena kau jadi Islam bikin malu orang Islam kau ya. Masa omongan kau sendiri kau ingkari. Udah diam. Dengar baik-baik ya. Di bawah aja ya. Kenapa? Kalau jadi Kristen tidak punya ilmu saya maklum. Tidak punya adab saya maklum. Tapi kalau kalian Kristen ngaku ada roh Tuhan dalam diri kalian, tapi kalian berbohong dengan kitab kalian, itu tidak bisa lagi saya terima. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ya, iblis yang menjadi bapak kalian. Karena kalian penipu. Kalian bilang ada yang melihat Tuhanmu dibangkitkan. Siapa? Kalau yang dilihat Thomas adalah manusia yang mengaku-ngaku bernama Yesus. Itu masih debatable. Betul nggak Yesus asli? Jangan-jangan iblis. Kenapa? Karena Yesus sudah berkata, akan banyak datang Mesias palsu. Jangan kalian paksa kepada kami kalau itu adalah Yesus. Yesus sudah memberitakan akan ada Mesias palsu. Mari kita uji dulu asli atau palsu itu. Di sini bukan tempat kau debat kusir. Kau nggak tahu kitabmu. Ku kasih tahu kitabmu, kau pun ngeyel. Ku kasih tahu mana. Aku cuman tanya, mana lebih patut, Nabi kesakitan atau Tuhan kesakitan? Tak mau jawab. Inilah bukti. Kalau standar yang kau lemparkan kepada kami itu tak bisa kau ikuti, ya. Jadi tolong, Kristen-Kristen di sini kalian dapat ilmu. Jangan ajak saya berantam lah. Kenapa? Tidak ada gunanya kalian ngotot dengan pendapat keliru kalian. 400 orang yang menonton itu tidak akan pindah kepada Kristen kalau mereka semua Islam. Justru mereka akan geli dan jijik lihat kelakuan kalian Kristen-Kristen yang bicara nggak pakai data. Justru lebih banyak mualaf nanti. Hargailah agama kalian. Masa kalian nggak bisa menghargai agama kalian sih? Coba kalian minimal tunjukkan kalau ada orang Kristen itu yang baik, yang berdata, yang belajar. Ditanya siapa yang lihat Tuhanmu dibangkitkan? Tidak ada kau tunjukkan. Ternyata Thomas kau bilang, Thomas itu bukan melihat Tuhan kau bangkit, melihat manusia yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Giliran ditanya ngerti ternyata apa yang dimaksud dengan melihat orang bangun tidur. Orang yang bangun tidur dilihat. Yang kutanya itu siapa yang melihat Tuhan kau bangkit? Thomas, Maria. Apa pula si Thomas ada di kuburan? Yang ada di kubur waktu itu pun Maria itu pun gak masuk dia ke dalam. Itu pun dia kaget lihat ada orang tukang kebun. Ya, jadi pertama syarat naik ke sini jangan menipu. Kalian boleh menipu diri sendiri dan menipu seluruh kawan-kawan Kristen kalian. Tapi ini room tempat saya mengajak kalian untuk sadar diri supaya tak tipu lagi. Kalau memang bagi kalian tidak mau mengikuti nabi kami yang pernah sakit, nggak apa-apa. Kami tak rugi pun. Tapi aku mau tanya sama kau, menurut kau menyembah Tuhan yang sakit macam mana? Akan lucu kau. Saya tak mau makan nasi, tapi saya mau makan tai. Kan lucu. Kau tak mau makan nasi, tapi makananmu aja tai. Kan lucu itu, Dek. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.